Aman. Tinggal yang lain. Pemilihan. Nih kalau dapetin benih di Jawa Barat terutama ini nih tempatnya. Bikin benih-benih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Komisi 4 dan anggota Komisi 4 yang sempat berkunjung ke Badan Litbang Kementerian Pertanian, Balai Besar Penelitian Padi, pimpinan BUMN, Sang Yang Sri, PT Pertani, Berdikari, PT RNI, pemerintah daerah, ada Kepala Dinas Subang, Petani Subang, Karawang, tokoh masyarakat, dan seluruh media yang sempat hadir. Izin Pak Ketua melaporkan di sini adalah gudang benih padi yang mensuplai varietas unggul padi se-Indonesia. Jadi kita ada kurang lebih 3 yang seperti ini Pak Ketua, dan hampir 200 varietas unggul baru padi yang ditanam seluruh Indonesia. Benih induknya kita siapkan dari sini Pak. Bagus. Jadi semua benih yang ada, jadi hampir kurang lebih 90% benih yang ditanam di luas padi sawah kita 74 juta hektar itu, 92% hasil Badan Litbang Kementerian Pertanian. Jadi ini mengkoleksi kurang lebih 100 ton benih sumber yang ada di Indonesia. Izin Pak Ketua, silakan. Bendang, mangga Bu Endang. Pimpinannya Ibu, khusus untuk padi. Kalau saya kan udah sering. Ya, jadi Pak Ketua udah sering sini. Jadi ini beberapa sampel dan kita ada 3. Ini ada gudang benihnya di sini. Itu FBS. Cerita juga dong, bagaimana Afrika belajar di sini. Ya, baik. Jadi Pak Ketua izin melaporkan. Yang dibilang pertama Bu Endang. Jadi sejak tahun 70 memang ini 72 didirikan Balai Besar Padi ini. Sejak berdiri ini Presiden Ibu Megawati sudah pernah berkunjung di sini, sudah 2 kali. Pak Presiden SBY juga sudah pernah berkunjung di sini, dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, Pak Ketua sudah beberapa kali di sini juga, dan yang lain. Jadi ini memang menjadi center of excellence Balai Besar Padi Indonesia. Jadi negara-negara ASEAN awalnya belajar di sini. Afrika belajar bagaimana memproduksi benih sumber yang baik. Jadi kita berbangga kita punya satu-satunya di Indonesia ini yang menyiapkan itu tadi benih padi se-Indonesia. Jadi izin ada ini nanti ada presentasi sekilas saja. Lanjut, jadi ada kurang processing sebelah sana. Kalau yang ini itu kan sekarang hampir tidak ada yang rumah itu. Ada Padi Gogo, kita punya namanya Impago 1 sampai 10. Padi Gogo. Termasuk batu segendit ada. Kemarin saya nanamin vari rijing itu bisa. Siap. Cerita kepala dinas di Subang KTNA pupuknya kurang 10.000 ton. Lalu direktur pupuk Kujangnya, jadi kuotanya harus tambah lagi. Betul. Ya Pak ya? Siap. Ya, wes ini Bapak tambah lagi. Kalau nggak ada pupuk masa harus dikencingin? Semangat, karena satu-satunya sektor yang hari ini masih bertahan plus pertanian. Untuk itu jangan sampai dikurangin lagi. Subsidinya tambah lagi, biar petaninya nanam lagi. Oke? Mau tambah berapa lagi Pak sudah Pak Direktur? Salah ada 3,1 tahun ini Pak. 3,1 T. Ada penambahan lagi subsidinya. Subsidinya. Berarti pupuknya nambah lagi dong. Siap. Dah keren, 3,1 triliun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ya, Direktur tuh, terima kasih. Pak Menteri. Nah, ini salah satu produksi balai benih sebelah kanan. Nah, ini produksi balai benih. Mobilnya sudah tua. Harus ganti dong. Punya ya harus punya 3 gudang kapasitas 200 ton. Kalau kita kunjungi terlalu lama Pak Pimpinan. Kita kemana? Langsung saja ke lihat kerajaan pertanaman.
produksi benih sumber. Sawah percobaan kali Pak. Kebun apa sawah? Kebun percobaan. Kebun percobaan. Kebun percobaan. Enggak sawah percobaan kalimatnya kan bukan kebun. Kebun sawah daripada. Jadi diproduksi, kemudian diprosesing. Di mana melalui sini? Pengeringan, kemudian processing benih, baru dimasukkan ke 3 gudang yang tadi itu. Kita punya 3 gudang, kapasitas masing-masing 100 ton. Jadi ini drone untuk nanam benih. Ya sini Bang, Mas. Untuk nanam benih. Ini berapa jam bisa berapa hektar? 2 jam per hektar. Ya kan? Namanya drone. Ya kalau petani kita ya bisa jual sawah beli drone-nya. Nah ini nanti petani di Indonesia dibagi semua sama Menteri Pertanian. Setiap 2 hektar sawah kasih drone 1. Setuju nggak, Bo? Setuju. Nah, ini nanamnya apa drone-nya ini? Menanam padi. Jadi kita tuh cuma 2 jam per drone. Ini lagi nanam ini. 2 jam kan, biji kan, nanam biji. Ya, berarti nanamnya benih kan, biji kan. Jadi nanti nggak ditandur lagi. Iya. Berarti udah tersusun. Iya. Ini masih spray, tapi kita lagi buat yang jarak tanam seperti yang Nanti kan harus ada jarak tanam dari situ. kalau ada angin kan. Iya, jadi nanti tandur diganti sama itu. Ada pemberatnya. Sama drone. Cuman ditanamnya biji, kan biasanya dibenihin dulu, kemudian ditandur baru ditanam. Nanti sekaligus kayak nanam huma ini. betul, tanam benih langsung. Nanti petani-petani punya yang begini. Mari kita mimpi dulu. Ini ada kurang lebih varietas unggul baru yang ditanam di sini paling sedikit 20-an ya, 20 sampai 30 varietas unggul baru padi yang kita siapkan. Dari kebun ini kita menyetor PNBP kurang lebih 3 miliar per tahun, Pak Ketua. Ini pemupukan yang dilakukan dengan menggunakan drone besar. Bisa dengan cepat dilakukan. Nah, nanti diharapkan setiap orang itu memiliki alat ini. Minimal kalau orang punya tanah sawah 5 hektar punya 1 alat ini. Ini. Nah. Bapak, dia kurang mana? Orang tukang mandi. Kuli harian. Berapa sepoe? 40. Oh, ini kuli harian. Sehari 40 murah ya? Iya. Kan murah banget. Bapak kan ya, Bapak? Kan dia 40.000. Kan biasanya 50 plus makan. Dikasih makan. Dikasih makan. Kasih makan. Jadi ya sampai 40.000. Rumahnya di mana? Selain maculian naon digawena? paling motong. Motong. Tapi kebagian sawah garapan tuh? Ente, cuman kuli hungkul. Ente kebagian sawah garapan derep gitu ente? Ente. Oh. Duaan Bapak ya. Nah, dia nggak kebagian sawah garapan. Jadi harapkan nanti mereka itu saya harapkan punya sawah garapan, Pak. Nih. Ada berapa tenaga yang sini? Hah? Ada sekitar 100 orang. Harus tambah Pak, tapi mereka punya sawah garapan. Ya. Artinya sawah garapan yang nanam murni. Oh iya, siap. Ya 1 hektar oleh 5 orang juga. Jadi juga digarap kerjasama dengan petani. Enggak, sawah garapan yang bisa dapat padi pulang ke rumah Pak. Dia hidupnya bisa meningkat. Ini harapan saya. Semangat terusnya. Iya, Macul terus. Iya. Jeneng pamajikan aya. Nah. Nah, Bapak. Nah. Deh. Nah. Ya. Semangat terus. Ya. Semangat. Ya. Mohon
ini punya jasa. Mereka itu ikut membantu menyediakan benih untuk seluruh Indonesia dengan cara membersihkan ini. Tapi sekarang di sungainya, sawahnya udah banyak plastik, ya. Jadi mereka bagian dari ketahanan pangan Indonesia yang berjasa bagi Republik ini. Gitu. Cuman mereka kan nggak punya pangkat, nggak punya golongan. Punyanya bisa macul hunkul. Bener toh? Macul daya nasok. Ayo. Ya, makasih. Ini jangan sampai dia tiap hari di sawah kerja terus tapi dia nggak punya beras. Pak Ketua nanti dalam samperin. Nanti diusulin sama Pak Kepala Badan, upahnya ditingkatin, Upah nyusun ditingkatkan. anggaran tingkatin. Iya. Masa kita dapat honor gede tukang macul 40.000 sehari? Tega. Kita malu. Malu. Sehari, iya. Kan kita malu. Betul nggak, Bu? Kitanya DPR juga malu. Sampai jam 11 Pak Ketua. Iya, tapi jam Sampai jam 40. 100. Nggak apa-apa 40, tapi punya lahan garapan. 1 hektar oleh 5 orang misalnya. Ada subsidi silang. Jadi dia dapat padi. Di sini itu 1 orang 1 hektar. Hah? Ada garapan petani itu dapat garapan. Bawa beras ke rumah. Iya, jadi nanti kan dari hasil. Iya, hasilnya kan tetap bagi. Iya, bagi. Iya, tetap bagi atau dia garap sendiri. 1 hektar 10 orang cukup, Pak. Kita 1 orang 1 hektar punya garapannya. Ada garapan. Iya, di sini di BB Padi. Iya. Ada. Ada. Di seleksi yang bagus, Yang- masih bisa bekerja sama, yang Ah. tidak bagus kerjanya di Nah, jadi itu bergulir gitu. Iya, 1 hektar. Tapi yang tadi nggak dapat, Pak. Yang nyangkul tadi nggak dapat. Itu tenaga harian lepas. Nah, itu harus dikasih. Biar mereka semangat, Pak. Ya, bisa dibikin landscape untuk wisata. Ya, setuju. Jadi ada laboratorium, ada museum sejarah padi, Ya. kemudian anak-anak sekolah belajar tentang teknologi pertanian ke sini. Setuju. Iya. Ya. Saya bisa bantuin desainnya. Siap. Angkat Pak untuk wisata ini keren loh, Pak. Jadi wisata. Iya, nanti tinggal dibikin saung-saung. Ya itu ada saungnya. Iya, ada saung, ada tempat makan di mancing sini. di sana. Kita ada TSPP, Pak. Iya, harus ini. Ini udah bersih tempatnya. Ini wisata bagus. Bu Endang aja nih, profesor kita jalan kaki. Hebat kan? Jadi kita memperdayakan masyarakat. Ya, tuh pesawatnya udah mendarat tuh. Oh, pesawatnya. Maju sini dikit. Maju sini dikit. Oh. Jadi pagar pasir ini adalah pengadaan tempat bakal banyak. Ini tadinya itu 10 tahun yang lalu masih bisa dibilang tadi. Jadi Bubu perangkap. Nah ini tikus nanti nggak masuk ke sini, pindah ke bubu perangkap. Itu kalau tikus di sawah. Tapi kalau tikus besar, plastiknya dimakan. Kalau tikus besar, plastiknya dimakan. iya. datang Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah bagian dari Komik. bagian dari produksi apa? Produksi benih Komik. untuk galon ketua padi hibrida kita. Di sini kebetulan ketua jantan dan Coba yang ketua jantan yang dan mana? betina. Yang jantan. Kalau di sini jantan semua, Pak. Oh ini padi jantan semua. Ternyata Ini selera padi anak jantan kayak gini, semua. Pak, ya. Kalau yang Ngebedain padi jantan sama padi betina gimana? kalau secara morfologi sama, Pak, tetapi kalau yang jantan itu bisa memproduksi benihnya sendiri sehingga hanya seperti tanam BS seperti biasa. Tetapi kalau untuk yang betina kami juga pasangkan ada jantan dan betinanya juga di sana untuk memproduksi. Apakah bukan karena tegakannya? Ini kan terlalu tegak berarti Oh enggak, jantan. enggak. Biasanya nanti malainya, Bu, malainya saja yang berbeda. Ketika sudah keluar, kalau ini keluar malainya utuh gitu. Kalau yang betina memang agak Jadi malu-malu. kalau yang jantan itu gimana ya? Kalau yang betina, Ini penjelasannya. nah, kalau yang betina gimana ini ilmu? Kalau yang betina,
Dia yang betina agak tertutup seludang sedikit Pak. Jadi Ya, lebih santun lah. Lebih ya. Agak lebih pemalu. Lebih pakai kerudung gitu Oh Pak. iya, kalau jantan mah berani. Iya. Nggak enak Jadi itu, nanti itu seksis, Pak. sebenarnya di Jalan 8 sana ada produksinya, ada 15 hektar kami sekarang memproduksi galur betinanya. Betina semua. Iya. Ini jantan semua. Jantannya hanya 2 hektar Pak. Kalau untuk betinanya kami produksi 13 hektar. Wah, perbandingannya jantan 2 hektar, betina 13 hektar. Sekali lagi, 2 hektar jantan, 13 betina. Yang Gitu. memberikan hidup lebih banyak, Betul, Bu. sumbangannya itu perempuan. Perempuan. Karena nanti Iya. dari 14 Sumbangannya dikit mah, jangan cuma Iya, 2. makanya sayangilah banyak perempuan. Jadi nanti dari 14 lajur yang ditanam berdampingan dengan jantan itulah yang dijual sebagai F1 hibrida. Itulah yang harganya 100.000 per kilogram. Kalau ini hanya 35.000 per Oh, kilogram. jadi betina itu melahirkan banyak anak, ya kan? Harganya mahal. Jantan itu tidak melahirkan banyak anak, harganya murah. Sedih jadi padi jantan. Jadi gitu. Makanya saya nggak mau jadi padi, jadi manusia aja. Jelaskannya begitu Karena ya. kebetulan saya juga Ya, Pak, gampang, Pak. perempuan, jadi saya jelaskan begitu. Ya, monggo, terima kasih. Ini padi hitam itu. Oh, padi hitam. Beras hitam. Ya. Namanya jelitem. Ah. Ma, kadio. Bukan, ini Kurang menang honor tadi. padi hitam, beras hitam. Nah, berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Tadi dapat honor, kasihin. Kita punya Sabaraha sapoe ngarambet. beras merah, padi beras hitam. Kadia. Sapoe seberaha ngarambet. Kemudian yang padi merah ada Beraha. ada pamero. Sabaraha setengah poe. Sapoe setengah poe 60. Setengah poe 30. Jam 3 lah. Ya. Bagi rata. Ya. Semangat terusnya. Makasih ya Pak ya. Kurang kena teman. Kurang itu 2 kali gitu. Enggak sebagian. Makasih ya Pak ya. Matur nuwun. Semangat terus. Semangat terus. Oke, kudu endang rek ditaekeun. Sapoe ngarambet 100.000. Betul nggak, Bu? Menghargai wanita, Bu. Semangat terus. Bejakan ka salakina tong nyandung. Cobian Nila padi. mohon budidaya Ya laukna nila. nila pun Pak, nila Oh, iya. berem sarang nila hitam. Itu Iya Pak, ini ada percobaan yang kedua Pak, Ini mina padi yang diprogram di APBN kita di KKP. yang di Kalteng nanti Pak ya. Di KKP. Oh di KP nya Nila, dengan ikan nila. Oh iya. Ini juga sama nila Bu. Ini berdasarkan kenapa nila kita dapat rekomendasi dari Balai Riset Perikanan Sektor Daya tahannya. Ya, dibanding ikan mas katanya saat ini. Ya, nanti sebelum panen padi seminggu sebelumnya panen. diangkat. Iya, gitu. Jadi sebelum Itu panen. pertumbuhannya berapa per menjelang panen itu? Menjelang Biasanya panen. segede gini nih dalam ya, segede sekarang gimana? ukuran sangkal ya. Sangkal Pak, jadi ya. segede gimana? Ya nanti kalau panen itu diharapkan paling maksimal itu 6 ekor Pak maksimal. 1 kilo. Baru ya 1 kilonya 6 ekor baru bisa diangkat untuk konsumsi karena kalau terlalu kecil itu durinya yang banyak kurang dagingnya gitu. Sekitar 3 bulan ini Pak. nanti. Nggak dikasih makan kan? Dikasih Pak, kasih pakan. Dikasih pelet Bu. Pakai pelet Bu. Pakai pelet yang paling kecil. Ini baru 2 minggu jadi masih kecil-kecil ikannya Pak. Iya. Berapa nilai wisata nih dibandingkan dengan monokultur? Monokultur ini justru lebih banyak dari hasil ikannya Pak dibanding monokulturnya. Lebih banyak dari Ya, dibanding padinya. Iya, dibandingnya. Oh, dilewat Pak. Ini Pak, ada plastik. Oh. Rusak nanti.
bisa nanti kita dihitungnya ujung-ujungnya setarakan ikan dibandingkan dengan hasil gabah, Pak. Airnya dari Tuluhor, bibitnya dari sini. Iya. Sekarang mau banyak plastik. Oh iya, Pak, maaf. Iya, ini Kang Deddy teh ramah lingkungan. Nah, alhamdulillah, Pak ya. Ayo, selesai kan? Udah, Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sekarang gimana merasakan panasnya jadi petani? 40.000 setengah poe. Patang nguluh ngewu. Gak ada, jadi anggota komisi 4 aja. Pimpinan udah. Kolamnya, harapannya landscape-nya nanti dirubah sehingga tempat ini menjadi tempat pendidikan. Anak-anak sekolah datang ke sini untuk belajar dan berwisata. Mindset harus segera kita rubah. Sesuatu yang indah ini harus kita jaga untuk kepentingan pendidikan anak-anak kita. Semangat terus. Satu-satunya sektor yang sampai hari ini masih bertahan di tengah Covid adalah pertanian. Kita pertahankan, kita dorong, kita kasih motivasi para petani. Oke? Kami mengucapkan selamat datang kepada Yang Terhormat Wakil Ketua dan anggota Komisi 4 DPR RI di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Terdapat display benih dan varietas dalam bentuk beras dan dolar yang dapat Bapak Ibu lihat secara bersama-sama. Kami persilahkan para tamu undangan untuk mengikuti protokol kesehatan, menjaga kebersihan Jelitang, Pak. menerapkan etika dan bersih, menggunakan masker. Pak Ketih, itu benih tahun berapa? Tahun 2019, Pak. Rilis 2019. Tapi belum banyak yang pakai ya. Belum, Pak. Daerah sini kan masih banyak Ciherang. Betul, Pak. Ini kantor beras sama cabanya, Pak. Wah, sudah dikemas bagus. Iya. Ini Invari, Mari. Sorry irigasi. Ciherang. Tarapas itu yang Japonica Rice itu, yang Oh, Jepang. yang di Hoka Bento itu yang itu. Baru kita satu punya varietas tarapas. Bagus ya. Jadi- Yang itu dong, Iya. yang apa namanya? Yang Baroma, Baru basmati beraroma. Ada basmati. Jadi harus segera dirubah sekarang pemerintah ini. Plakat-plakat, ucapan-ucapan terima kasih, souvenir. pakai ini. Daripada bikin-bikin nggak bisa dimakan, Iya. pakai ini untuk souvenir. Betul. Ya Kalau kan? bisa ada itunya labelnya Nah, untuk dipot. ini penggemar kuda lumping. Nah, ini kuda lumping harus ada nih gabah. Nah, ini setelah jadi kuda lumping capek makan gabah sama beling sama paku, masak padinya pakai ikan asin. Saya mensyukuri yang nanam pohon. Jadi nggak bisa pakai payung di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala badan yang walaupun sedih tetap semangat dan bahagia. Dampak dari pemotongan yang dilakukan dan dikuli ini 40.000 sehari. Nanti ke depan nggak boleh dipotong lagi. Kalau dipotong lagi berhadapan dengan Mbak Endang. Tepuk tangan. Kawan-kawan Komisi 4 DPR RI, kemudian pimpinan petani, Bujang, Dikari, ada lagi RRI, Tangiangsi RRI, Pak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Bulog, semuanya. Yang pertama bahwa kita ini sering melupakan akar masalah, bahwa seluruh produktivitas padi yang ada di Indonesia kunci utamanya adalah di Balitbang. Kalau Balitbang menghasilkan produk yang bermasalah, maka seluruh produknya akan bermasalah. Cuman memang orang yang membuat itu tidak pernah panen. Dalam tradisi di Indonesia, ketika panen yang dipuji itu yang punya sawah, tetapi yang nanam padinya nggak pernah dipuji.
Mudah-mudahan kita semua bisa berikhtiar untuk mendorong kalau bicara tentang kewanitaan, tentang perjuangan perempuan. Sesungguhnya kita setiap hari itu menerima demo dari kaum buruh. Tetapi ada kelompok masyarakat yang tidak pernah berdemonstrasi, tidak pernah protes, selalu menerima apa adanya putusan negara ini, yaitu buruh tani. Dan buruh tani mayoritas perempuan. Nah, untuk itu isu-isu ini harus diangkat dengan baik dan mereka lah benteng. Boleh kita berekspektasi tentang berbagai kemajuan bangsa, tetapi faktanya ketika COVID melanda, bertenggernya gedung bertingkat tidak ada makna. Hotel-hotel berbintang tidak ada makna. Transportasi publik yang mewah, modern tidak ada makna. Ternyata yang bermakna ini adalah para petani yang sering kita tidak perhatikan. Mudah-mudahan spirit ini menjadi spirit kita bersama. Dan saya sudah menyampaikan waktu rapat 4 bulan yang lalu, anggota dewan itu saya bilang jangan hanya ngomong, kasih wilayah yang menjadi binaan, seluruh produksi sesuai dengan wilayahnya, sehingga ketika nanti menteri panennya jangan di sawah orang lain yang belum tentu membina. Itu kan biasanya kalau sawah bagus dipanen sama menteri, giliran pusok nggak pernah ada yang ngajak panen. Tapi di sawah yang kita bina, kita buktikan bahwa kita mampu melahirkan produktivitas yang unggul di tangan kita sendiri. Kalau per anggota DPR punya garapan 20 hektar saja kali 50 anggota kan sudah lumayan. Di situ nanti kita bisa perbandingkan produksinya dengan yang masyarakat biasa. Di Pak Kiai itu sawah Pak Kiai, Pak Saiful di Tasik itu 1.500 hektar. Itu sawah Pak Kiai. Begitu ditanya ini sawah siapa? Kiai. Ini Kiai, cuman kiainya namanya beda-beda. Kiai semua. Saya bilang sawah Kiai semua. Karena Kiai ini kalau bisa nanam padi juga berasnya ada terus, itu berkahnya Kiai. Dan kemudian ada hal yang satu, bahwa petani ini kehilangan generasi. Dan saya dari tadi memandang itu landscape bangunan harus dirubah semua, kemudian ditata kembali biar anak-anak sekolah itu mengerti bagaimana cara menanam padi, bagaimana berproses. Dan kemudian saya sarankan untuk ada museum, Pak, museum sejarah Balai Benih ini dari awal sampai sekarang. Dan museum itu nanti jadi tempat studinya anak-anak sekolah yang harus ada sebuah cerita. Ya, ini ada narasi yang dibuat. Kalau ini sudah masuk ini belajar ke sini, nanti bangunan yang pinggir jalan sepanjang jalannya oleh bupati pasti diberesin, dirapiin. KP-nya jangan terlalu begitu, bikin bagus gitu loh. Jadi ini berkembang. Yang terakhir yang saya pesankan adalah gempuran industrialisasi. Nanti seiring Patimban terbangun, kawasan industri semakin masif, saya yakin areal sawah akan mendapat gempuran kembali. Plus di dalamnya adalah rusaknya infrastruktur irigasi. Tetapi lebihnya masyarakat Subang adalah kekuatan gotong royongnya masih kuat. Lagi habis jalan capek. Lepas. Pinter juga. Barunya cager ya, mesti isolasi. Tuh. Ya. Subang. Subang. Ya. Yang Pak. Garut. Oh. Ya. Ini saya. Siap.